Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yeslin Jovan Kasoplanit dengan NPM 121142121021011 dari kelas Keperawatan D, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dan dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MCAP. Ya, jadi yang pertama di sini ada pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresinya ke dalam darah dan cairan limfa secara langsung tanpa melewati duktus atau saluran. Selanjutnya di sini ada fungsi dari kelenjar endokrin. Selain menghasilkan hormon, fungsi kelenjar endokrin adalah yang pertama mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang ketiga merangsang pertumbuhan jaringan, yang keempat mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, yang kelima mengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Kelenjar dari sistem endokrin pada manusia meliputi kelenjar hipofise, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar suprarenalalis, kelenjar pienalis, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin. Yang pertama ada kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Ukurannya kurang lebih 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan mempengaruhi pekerjaan kelenjar lain. Kelenjar hipofise memiliki 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus inferior, dan lobus posterior. A. Lobus anterior. Lobus anterior berasal dari 2 tulang rawan atau kantong rake yang menempel pada jaringan otak lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai pengendali produksi dari semua organ endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini adalah yang pertama hormon somatotropik, yang kedua hormon tirotropik, yang ketiga hormon adrenokortikotropik, yang keempat hormon gonadotropin. Selanjutnya ada hormon luteinotropik atau prolaktin, ada melanocyte stimulating hormone. B. Lobus posterior. Lobus posterior berasal dari evaginasi atau penonjolan dasar ventrikel otak ketiga. Lobus posterior menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon vasopresin atau hormon antidiuretik atau ADH, dan yang kedua ada hormon oksitoksin. Fungsi dari kelenjar hipofise. Secara umum, kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Selanjutnya di sini ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan melekat pada tulang laring sebelah kanan dekat trakea. Kelenjar ini terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra yang saling berhubungan. Masing-masing lobus memiliki tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi dari hormon tiroksin adalah yang pertama mempengaruhi pertumbuhan atau maturasi atau pematangan jaringan tubuh dan penggunaan energi total. Yang kedua ada mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan mempengaruhi beberapa reaksi metabolik dalam tubuh. Yang ketiga menambah sintesis asam ribonukleus atau RNA dan protein, suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme. Yang keempat, dalam konsentrasi tinggi menjaga keseimbangan nitrogen negatif sampai sintesis protein berkurang. Selanjutnya, menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon luar tiroid yang tinggi. Selanjutnya, mampu menoleransi glukosa yang tidak normal. Hal ini karena hormon tiroid mampu memperlancar absorpsi intestinal dari glukosa. Fungsi kelenjar tiroid. Fungsinya adalah untuk memproduksi dan menyimpan hormon tiroid.
Fungsi lainnya yaitu mengontrol hampir setiap sel dalam tubuh manusia dan akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan menghasilkan para hormon atau hormon paratiroksin. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroksin yang terdiri dari 84 asam amino sebagai kesatuan hormon yang berguna dalam menaikkan kalsium. Fungsi dari kelenjar paratiroid yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi-variasi yang luas. Selanjutnya, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor. Selanjutnya, mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. Selanjutnya, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi resorpsi tulang sehingga menambah kalsium darah. Selanjutnya, dapat menstimulasi transport kalsium dan fosfat melalui membran dari mitokondria. Selanjutnya di sini ada kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Sumber sel hormon timus yang tersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang mempunyai kemampuan potensial imunologis dalam jaringan tubuh. Kelenjar timus terletak pada mediastinum di belakang ostrenum. Kelenjar timus terletak di dalam toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Fungsi dari kelenjar timus yang pertama, sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis tubuh. Yang kedua, sumber hormon timik yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensial imunologis dalam banyak jaringan lainnya. Yang ketiga, mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan akan meningkat tajam ada masa bayi sampai remaja, namun setelah dewasa pertumbuhan akan berkurang. Selanjutnya, mengurangi aktivitas kelamin. Selanjutnya di sini ada kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis merupakan 2 kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan dan menghasilkan kortisol atau disebut korteks, serta bagian medula yang menghasilkan adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin atau norapinefrin. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. A. Korteks adrenal. Bagian luar korteks ini berwarna kekuning-kuningan dan menghasilkan kortisol. Korteks adrenal terdiri dari sel-sel epitel besar dan berisi lipoid. Beberapa hormon penting yang disekresikan oleh korteks adrenal adalah hidrokortison, aldosterone, dan kortikosteron. Semua hormon tersebut berhubungan dengan metabolisme serta pertumbuhan fungsi ginjal dan otot. Fungsi kelenjar suprarenalis bagian korteks adalah yang pertama, mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam. Kedua, mengatur metabolisme lemak, hidrat arang, dan protein. Ketiga, mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. B. Medula. Medula terdiri dari sel-sel yang menghasilkan hormon epinefrin dan hormon norepinefrin. Norepinefrin menaikkan tekanan darah dengan cara merangsang serabut otot di dalam dinding pembuluh darah untuk kemudian berkontraksi. Fungsi kelenjar suprarenalis. Fungsi utama kelenjar ini adalah menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Selanjutnya di sini ada kelenjar pienalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dengan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel terletak dekat korpus. Walaupun ukurannya kecil, namun kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Fungsi kelenjar pienalis. Yang pertama, menjaga keseimbangan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, mengatur ovalasi dan siklus menstruasi pada wanita. Dan yang ketiga, mempengaruhi mood dan suasana hati. Selanjutnya di sini ada kelenjar pankreas.
Pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Secara umum, kelenjar pankreas terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa memproduksi glukagon menjadi faktor hiperglikemi yang mempunyai antiinsulin aktif, sedangkan sel beta berfungsi sebagai pembuat insulin. Insulin merupakan protein kecil yang terdiri dari 2 rantai asam amino yang saling dihubungkan dengan ikatan disulfide. Sekresi insulin dikendali oleh kadar glukosa darah. Mekanisme kerja insulin. Yang pertama, insulin meningkatkan transport glukosa ke dalam sel atau jaringan tubuh, kecuali otak, tubulus ginjal, mukosa usus halus, dan sel darah merah. Yang kedua, meningkatkan transport asam amino ke dalam sel. Yang ketiga, meningkatkan sintesis protein di dalam otak dan hati. Yang keempat, menghambat kerja hormon yang sensitif terhadap lipase yang meningkatkan sintesis lipida. Selanjutnya, meningkatkan pengambilan kalsium dan cairan sekresi. Kekurangan insulin menyebabkan glukosa tertahan di luar sel sehingga dapat berujung penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini mengakibatkan sel jaringan mengalami kekurangan glukosa atau energi. Hal ini cukup membahayakan karena glukosa merupakan satu-satunya zat gizi yang dapat digunakan oleh otak, retina, dan epitel germinativum. Fungsi kelenjar pankreas. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu enzim lipase untuk menguraikan lemak, enzim protease termasuk kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin atau yang disebut juga dengan sebutan gonad merupakan kelenjar yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi, meliputi testis pada pria dan ovarium pada wanita. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen, progesterone, dan sel telur. Pada masa pubertas, sifat kelamin sekunder mulai tampak dan terjadi peningkatan sekresi gonadotropin yang merangsang perkembangan produksi kelenjar gonad. Fungsi reproduksi pria dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, spermatogenesis untuk pembentukan sperma. Yang kedua, pelaksanaan kerja seksual. Dan yang ketiga, pengaturan fungsi seksual pria oleh berbagai hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, hormon dan organ seks, metabolisme sel, serta fungsi tubuh lainnya. Testis menghasilkan beberapa hormon seks pria yang dinamakan androgen. Salah satu hormon yang paling kuat dan bertanggung jawab pada efek hormon pria secara keseluruhan adalah hormon testosteron. Hormon testosteron berfungsi untuk menentukan sifat kejantanan seperti jenggot, kumis, jakun, dan lain sebagainya. Sedangkan pada wanita, kelenjar kelamin menghasilkan estrogen, progesterone, dan sel telur. Hormon ini memengaruhi pekerjaan uterus serta memberikan sifat feminim seperti pinggul yang besar, bahu yang sempit, dan lain sebagainya. Ketika hamil, estrogen diproduksi oleh plasenta. Mekanisme aksi estrogen adalah mengatur ekspresi gen tertentu dan merangsang DNA. Sedangkan progesteron memiliki aksi terhadap organ reproduksi wanita dan kondisi psikologi wanita. Selanjutnya ada hormon. Hormon merupakan pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Sistem endokrin menghasilkan hormon yang berperan dalam memelihara homeostatis dan mengatur reproduksi dan perkembangan. Berbeda dengan kelenjar eksokrin yang menghasilkan zat seperti asam air liur, perut susu, dan enzim pencernaan, kelenjar endokrin tidak mengeluarkan zat ke dalam saluran atau tabung. Sebaliknya, kelenjar endokrin mensekresi hormon, mereka langsung ke ruang ekstraseluler. Hormon kemudian berdifusi ke kapiler dan diangkut ke seluruh tubuh dalam darah. Endokrin dan sistem saraf sering bekerja menuju tujuan yang sama karena pengaruh sel-sel lain dengan bahan kimia atau hormon dan neurotransmitter.
neurotransmitter. Namun mereka mencapai tujuan yang berbeda. Neurotransmitter bertindak segera pada otot yang berdekatan, kelenjar, atau saraf sel, dan efeknya hanya sebentar. Sebaliknya, hormon mengambil lebih lama untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Mereka dapat memenuhi sel, dekat atau jauh, dan menghasilkan efek yang berlangsung selama mereka tetap dalam darah. Hormon kimia dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, asam amino yang diturunkan. Yang kedua, hormon polipeptida. Yang ketiga, hormon steroid. Dan yang keempat, eicosanoids. Yang berikut di sini ada fungsi hormon. Fungsi hormon pada manusia utamanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, pencernaan makanan, reproduksi, fungsi seksual, dan penyerapan gizi. Selanjutnya di sini ada kerja hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur otak yang terdiri dari inti yang berbeda dan daerah yang kurang anatomis berbeda. Hal ini ditemukan di semua vertebrata saraf. Hipotalamus juga merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ sel-sel tubuh. Hipotalamus membentuk wilayah bawah di encephalons dan terletak tepat di atas batang otak. Kelenjar pituitari atau hipofisis terpasang ke bagian bawah hipotalamus oleh batang ramping yang disebut infundibulum. Kelenjar pituitari terdiri dari 2 daerah utama, kelenjar anteroir hipofisis dan kelenjar hipofisis posterior atau lobus posterior. Hipotalamus mengawasi berbagai kondisi tubuh internal, yakni menerima saraf rangsangan dari reseptor di seluruh dan kimia, monitor, serta karakteristik fisik dari darah, termasuk suhu, tekanan darah, nutrisi, hormon, dan kadar air. Ketika penyimpangan dari homeostatis terjadi atau ketika perubahan perkembangan tertentu, hipotalamus merangsang aktivitas seluler di berbagai belahan tubuh dengan mengarahkan pelepasan hormon dari anterior dan posterior kelenjar hipofisis. Hipotalamus mengomunikasikan arahan kepada kelenjar-kelenjar ini oleh salah satu 2 dari jalur berikut. Yang pertama, komunikasi antara hipotalamus dan hipofisis anterior terjadi melalui bahan kimia yang dihasilkan oleh hipotalamus dan dikirim ke anterior pituitari melalui pembuluh darah. Yang kedua, komunikasi antara hipotalamus dan hipofisis posterior terjadi melalui sel neurosekretori yang menjangkau jarak pendek antara hipotalamus dan hipofisis posterior. Selanjutnya ada fungsi hipotalamus. Fungsi yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil, di mana hipotalamus juga menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Jadi Bu dosen dan teman-teman, ini adalah referensi yang saya pakai untuk melengkapi presentasi ini. Ya, sekian dari hasil video presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam penulisan kata, saya memohon maaf, dan semoga hasil dari presentasi saya ini bisa membantu teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.